Halo semuanya, kembali lagi di channel ini dan di video kali ini kita akan lanjutin ya video yang kemarin tentang gimana sih caranya kita masukin config ya yang kita udah konversi di web panel ya, panel pembelian VPN ya yang kemarin kita bahas dan itu kita akan masukin ke STB ya, STB yang baru kalian beli mungkin atau STB yang bener-bener fresh yang belum di setting gitu. Jadi sebenarnya ini video harusnya udah tayang lama ya sejak video yang pertama itu, yang tutorial pertama itu di-share harusnya ngikut di video ini gitu. Tapi karena emang ada kesibukan gitu guys, jadi nggak bisa dilanjut. Dan untuk sekarang kita langsung bahas aja untuk gimana sih caranya kita masukin config-nya ke STB ya. Dan untuk yang pertama kita akan masuk lagi ke web yang kemarin. Jadi kita akan masuk lagi, terus kita akan beli VPN dan kita akan konversi, terus kita langsung masukin ke STB-nya gitu ya. Dan untuk kalian yang takut gitu atau bingung, kalian nggak usah bingung karena nantinya saya akan share ya settingan atau backupan STB saya. Jadi kalian tinggal download di deskripsi dan nanti kalian bisa backup sendiri ya di STB kalian dan tinggal tempel gitu aja. Pokoknya simple, nggak susah dan gampang lah buat dipahami buat kalian semua. Oke, langsung aja ya kita ke web panel ya. Oke, jadi di sini kita udah masuk ke web panel ya. Kita langsung aja masuk ke bagian dashboard lagi ya. Ke bagian ini dan sekarang kita bisa langsung ke bagian buat akun guys. Nah, di sini kita masuk ke buat akun. Terus kalian bisa milih nih, kalian mau akun Trojan, Vmesh, Viles gitu kan, bebas kalian memilih yang mana. Tapi biasanya untuk orang-orang awam sih biasanya masuknya ke Trojan ya. Kebanyakan sih ke Trojan sih. Jadi kita akan masuk ke Trojan, kita akan bikin akun Trojan. Oke, nah di sini kalian bisa milih. Jadi banyak banget ya akun yang bisa kalian pilih. Dan untuk penjelasannya udah saya jelasin juga di video sebelumnya. Jadi di sini kita tinggal milih. Dan untuk sekarang kita coba masuk ke buat akun yang ini ya, Atta Media Prima. Nah di sini saya akan tutorialkan buat kalian coba gitu ya. Kita masuk ke trial aja. Kita pakai trial akun. Nah, di sini kalian jangan lupa kasih passwordnya ya. Misalnya passwordnya Merdeka gitu misalnya. Kayak gini. Tinggal kita buat sekarang. Nah, di sini kalian udah dapat langsung ya akunnya dan kalian bisa ngelihat di sini ada TLS, TCP, terus ada WS. Nah, kalian bisa pakai yang WS ya atau WebSocket. Tinggal kalian salin di sini. Nah, terus kalian langsung pergi ke konversi, terus kalian masuk ke yang open class ini. Nah, yang kalian salin tadi kalian tempel di sini atau di paste di sini. Nah, kalian ambil yang hanya proxy aja, terus kalian konversi. Nah, di sini kalian langsung muncul ya akun kalian yang tadinya dikonversi. Nah, terus kalian langsung bikin aja nih akunnya. Nah, untuk nama kalian mending digantilah namanya mau nama kalian atau apapun itu asal jangan yang panjang ya karena kalau panjang itu nanti di open panel bakalan kelihatan panjang gitu. Kita kasih nama yang simple aja ya. Misalnya Trojan Trojan trial gitu misalnya. Kayak gini. Nah, di sini kalian nggak usah ubah-ubah yang lain ya. Kalian cukup ubah ini aja. Paling kalian ubah ini nih, SNI ya. Nah, ini SNI itu kalian bisa isi bug yang kalian punya gitu ya, atau bug yang kalian punya gitu. Jadi untuk bugnya ya terserah kalian mau nyari di mana atau kalian dapat info dari mana itu terserah kalian. Nanti kalian diisi ya, bisa berupa web, bisa berupa IP itu terserah kalian. Dan di sini saya langsung isi aja untuk bugnya. Oke, saya udah isi bugnya ya. Tinggal kalian di sini bisa kalian sih copy doang. Ya, di sini kita klik copy. Terus kalian masuk ke STB-nya ya. STB-nya masuk, kalian login. Nah, kalian kan masuk ke dashboard nih, kayak gini. Nah, kalian langsung masuk ke bagian ini yang open class-nya ya. Nah, di sini, nah ini kan jalan ya. Ini di saya otomatis jalan, bukan otomatis sih karena emang udah jalan ya dari awal. Nah, di sini kalian kalau misalnya baru beli itu bakalan disable semuanya open class-nya. Jadi kita akan disable dulu.
Oke, kita nunggu disable. Nah, di sini kan tulisannya not running semua. Nah, setelah itu di sini kan ada ya, udah ada akunnya gitu di sini. Backup-nya tuh udah ada gitu. Nah, kita akan eh hapus dulu. Kita hapus dulu. Kita bikin STB ini tuh full ya, nggak ada settingan apa-apa. Nah, di sini udah dihapus, udah polosan semua. Nah, di sini kalian bisa upload file yang kalian download di kolom deskripsi. Nah, kalian bisa paste di sini ya. Jadi kalian tinggal masuk ke bagian ini eh config ya, bukan, di bagian backup file ya. Kalian pilih di sini, kalian pilih yang paling bawah backup file, terus kalian pilih file ya, pilih filenya. Nah, di sini nantinya saya akan share ya dua file, yang satu file yang STB, yang satu lagi file untuk x86 ya, atau kalian yang menggunakan OpenWRT di mini PC gitu, karena eh ini config-nya backup-nya tuh beda gitu. Kalau misalnya di STB sama di x86 atau di mini PC gitu ya. Jadi core-nya beda. Jadi sesuaikan sama device yang kalian pakai gitu. Tapi kebanyakan sih STB ya. Nah, sekarang kita akan pakai yang STB aja, kita pilih, terus kita open. Nah, setelah itu kalian baru upload. Oke, kalian upload, kalian tunggu ya. Nah, di sini kan muter nih. Kalian tunggu aja. Oke, setelah itu di sini udah ada keterangan ya, backup file restore successful. Nah, di sini udah ada semua nih. Udah ada ya untuk backupannya. Nah, kalian itu bisa langsung pergi ke bagian config editor. Nah, di config editor kalian bisa masuk ke proxy provider. Nah, di sini kalian bakal ngelihat file wijayanetwork.yaml. Di sini kalian klik. Nah, terus di sini kalian klik yang edit. Nah, kalian yang hasil konversi tadi kalian bisa paste di sini. Nah, setelah dipaste kayak gini, itu kalian bisa langsung save. Jadi nggak perlu lagi tuh ngotak-atik apapun di sini. Tinggal copy yang dari web, terus kita masukin ke sini, baru kita save. Oke, setelah save, kita masuk ke ini ya, open class lagi, atau ke overviews bisa. Nah, seperti ini. Nah, terus kalian langsung pergi ke bagian ini, enable open class. Udah, kalian tinggal tunggu aja untuk open class-nya. Oke, tinggal tunggu. Nah, setelah semuanya start successful, nah di sini bakalan kelihatan traffic-nya ya. Nah, kalau misalnya udah kelihatan traffic, itu udah dijamin config-nya itu berjalan dengan normal dan lancar ya. Nah, di sini kalian buat ngecek traffic dan segala macamnya itu kalian bisa masuk ke YACD control panel ya. Nah, di sini kita bisa klik di open panel. Sebenarnya beda versi itu beda ya, tapi pasti ada kok yang namanya YACD control panel gitu. Kalian bisa klik. Nah, di sini kalian bisa langsung ketemu traffic ya. Nah, di sini udah jalan trafficnya. Terus kalian bisa masuk ke bagian proxies. Nah, di sini itu kalian bisa ini ya, tes latency di sini. Nah, setelah tes latency, kalian bisa lihat ya untuk pingnya itu kalian langsung muncul ya. Ping dari VPN-nya itu langsung muncul di sini 158 ms. Nah, kalau misalnya belum muncul, kalian bisa langsung ke klik tes latency atau yang bagian atas ya, yang update al proxy gitu. Nah, di sini untuk backup-annya itu simple ya. Jadi ada manual ping, ada auto ping gitu. Jadi buat kalian yang beli VPN itu dua misalnya, beli VPN dua, beda server misalnya kan, satu IKD misalnya, yang satu Nusanet atau tadi ATA gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian beli dua, itu kalian bisa pakai yang auto ping. Jadi fungsinya apa? Kalau misalnya pakai auto ping, itu dia bakalan milih ping terkecil gitu guys. Jadi kalau misalnya nih si VPN yang satunya pingnya 80, yang satunya 40, dia bakal pakai yang 40 gitu. Atau enggak, kalau misalnya yang satunya pingnya hilang nih, nah dia bakal backup ke ping yang ada gitu. Dan untuk kalian yang pengen pakai salah satu nih misalnya nih, kalian bisa pakai yang manual ping gitu guys. Jadi kalian bisa pilih VPN mana aja yang kalian mau pakai. Jadi kurang lebih gitu sih untuk apa pengaturannya ya. Jadi nggak terlalu kalian pusingin yang lain-lain. Yang penting kalian masukin connect gitu kan, aman gitu.
Terus bisa kalian speed test sendiri ya buat ngetes apakah VPN-nya itu jalan atau enggak. Kalian bisa tes ya di speed test. Nah, di sini kelihatan ya ATA Media Prima, berarti sesuai sama VPN yang tadi kita install gitu. Kita tinggal tunggu. Kebetulan sekarang udah jam 9 malam dan kondisinya hujan ya. Jadi mungkin speednya lumayan ngedrop. Tapi kita lihat aja. Ini masih nyari server. Jadi buat kalian yang pilih VPN juga kalian harus nyari server yang bagus juga ya. Soalnya VPN itu belum tentu murah itu bagus, guys. Biasanya yang mahal itu udah pasti bagus karena ya apa ya? Untuk dari servernya sendiri itu pasti beda lah. Nah, di sini kita pakai trial ya. Kita pakai trial dan pingnya dapat 42 ms. Kita lihat speednya. Oke, di sini speednya tembus di 40 Mbps. Ya, 30 lah ya. 30-an Mbps. Oke, cukup cepat ya buat penggunaan sehari-hari. 44 Mbps untuk downloadnya. Dan 40-an juga ya untuk upload ya. Jadi buat kalian yang suka streaming mungkin atau live gitu, cocok banget untuk speed upload segini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys buat kalian yang pengen pakai STB ya atau kalian yang pengen nyoba inject gitu. Dan untuk apa namanya? Untuk backupannya itu udah saya kasih di deskripsi ya. Jadi kalian bisa download aja dan kalian nggak perlu setting apa-apa. Pokoknya kalian langsung colok STB-nya, terus kalian bikin akun, terus kalian langsung upload ya backupannya di STB kalian. Udah tinggal kalian tempel ya, copy paste aja config-nya, kalian save, terus kalian nyalakan open class-nya dan connect. Jadi simple itu guys sebenarnya. Jadi nggak terlalu ribet ya. Kalau misalnya kalian mikir ribet sebenarnya enggak sih. Itu cara gampangnya ya kan yang penting connect gitu. Nggak perlu yang expert atau gimana gitu kan. Oke guys, jadi untuk videonya mungkin ya segitu aja. Semoga aja kalian paham dan buat kalian yang belum paham kalian bisa tinggalkan komentar ya. Nanti saya bisa lihat dan ya mungkin kalau misalnya saya bisa jawab pasti saya jawab. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.